Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Amsal 26 ayat 4-5. Firman Tuhan berkata, "Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya." Ayat yang kelima, "Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia." Sahabat Kristus, ada salah satu teman yang bertanya mengenai dua ayat ini. Dia merasa kok dua ayat ini membingungkan dan terkesan bertentangan. Mungkin hal ini juga menjadi pertanyaan Anda. Mari pagi ini kita belajar firman Tuhan dengan lebih teliti, supaya menjadi berkat yang baik bagi hidup kita. Pada ayat 4 dikatakan, jangan menjawab orang bebal. Kata jangan menjawab dalam bahasa Ibrani digunakan kata al-ta'an, yang berarti haruslah kamu tidak menjawab. Sedangkan pada ayat 5 dituliskan, jawablah orang bebal. Kata jawablah dalam bahasa Ibrani digunakan kata aneh, yang artinya kamu menjawablah. Sementara orang bebal digunakan kata kesil, yang artinya bodoh atau bebal. Lalu bagaimana menjelaskan perbedaan keduanya? Yang satu dikatakan jangan menjawab, pada ayat berikutnya dikatakan jawablah. Dalam hal tertentu, kita sebenarnya tidak perlu menjawab pertanyaan orang bebal. Hal ini bertujuan untuk menghindari perdebatan tanpa hasil. Namun dalam kondisi tertentu pula, kita perlu menjawab argumen orang bebal untuk mengoreksi pendapatnya, supaya dia tidak merasa sombong atau paling benar. Namun demikian, kita tetap perlu hikmat yang benar dalam menjawab setiap pertanyaan. Sebagai contoh, kita seringkali menghadapi tuduhan dari pihak lain yang berkata, Alkitab itu palsu dan sudah diubah. Yesus bukan Tuhan, atau orang Kristen itu menyembah manusia, dan sebagainya. Dalam satu kondisi kita sikapi dengan diam saja, dan tidak perlu menanggapi pendapat mereka. Biarkan saja. Namun dalam hal tertentu, kadang kita juga perlu menjawab tuduhan-tuduhan tersebut sebagai tanggung jawab iman kita, atau disebut dengan apologet. Hal ini supaya mereka tidak merasa benar dan supaya pendapat mereka yang keliru bisa dikoreksi. Namun sekali lagi, semua tentu bergantung waktu dan saat yang tepat. Kapan kita harus menjawab dan kapan kita cukup diam saja. Dalam pergumulan hidup yang kita hadapi, kadang kita diserang dengan pertanyaan oleh saudara seiman sendiri. Mana katanya Tuhan memulihkan hidupmu? Nyatanya hidupmu biasa-biasa saja. Ada kalanya kita cukup menanggapi dengan senyum dan diam saja. Tapi kalau dirasa perlu, kita bisa menjawab dengan tepat. Tuhan punya waktu dan cara sendiri untuk menolong saya. Kamu tidak perlu tahu, tapi pasti satu kali Tuhan Yesus menolong saya secara ajaib. Sahabat Kristus, saatnya kita belajar untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Kita tahu kapan harus bereaksi dan tahu kapan cukup diam saja. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekilas memang sepertinya tidak merubah hidup kami, sepertinya biasa-biasa saja. Tapi sharing firman Tuhan ini sebenarnya mengubah paradigma baru kami, mengubah cara berpikir kami, bahwa kami harus mengikuti Engkau dengan benar, dengan pengertian yang benar, dengan cara pandang yang tepat, sehingga kami tahu kapan harus bereaksi kepada orang bebal, kapan kami juga cukup diam saja, supaya kami tidak menjadi bodoh seperti mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk senantiasa hari demi hari hidup dalam penyertaan-Mu, hidup dalam hikmat-Mu, hidup dalam cara pandang Tuhan. Seperti cara Tuhan berpikir, demikian kami seharusnya
sehingga kami tidak mudah emosi dan tidak mudah bereaksi, tapi kami tahu kapan kami harus menjawab dengan tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Kami akan melangkah sepanjang hari ini. Tuntun kami, sertai kami. Berkati ya Tuhan setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati setiap hal yang dicari anak-anak-Mu. Berkati setiap hal yang didoakan oleh anak-anak-Mu. Berkati setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sendiri yang mengerti dan tahu kapan setiap kami mengalami pemulihan, mengalami pertolongan, mengalami kelegaan, dan mengalami kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini, karena kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, itu kami alami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Tidak mudah untuk bereaksi salah. Salam dari saya, Oki Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.